Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Tadi aku bayar tapi udah dapat punya. Tadi aku bayar dari bentuk dari dikit iya. Maksudnya apa tuh? Kalau kita taruh ini lupa nanti nggak itu kan? Ya, maksudnya ada berbeda, ada berbeda. Halo. Aku bayar. Kedengaran suara anak? Terdengar. Baik, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik. Baik. Baik, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di acara webinar malam hari ini. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Suaranya masih putus-putus nggak? Halo? Lanjut aja, lanjut. Masuk. Oke. Ini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, Quran, kemudian tilawatil Quran, selanjutnya nyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa, dan penutup dilanjut dengan isi materi kita pada malam hari ini. Oke, untuk mengapresiasikan waktu, marilah kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ahina Faik. Padanya saya persilahkan. Mangga, Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk khidmat mendengarkan. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu doa akan dipimpin oleh Ahina Ari Aprianta. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah SWT dengan kita awali dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين العامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Dan saya minta maaf apabila tadi ada kendala mengenai internet ya, jaringan. Marilah kita tutup pembukaan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk saya akan berikan kepada moderator, kepada Adit. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Adit di sebagai moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Kak Aldi yang telah memimpin acara pembukaan tadi. Sebelum ke materi, mungkin ingin cek dulu suara dari pemateri. Kang Ade sudah ada? Cek. Ada nggak suaranya? Oh iya, alhamdulillah masuk saja. Lancar insya Allah. Jadi kita buka dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sedikit mungkin ingin memperkenalkan bahwa nama lengkap beliau adalah Ade Jezen Muhammad Zainal Muttaqin, atau biar lebih gampang kita panggil saja dengan sebutan Kang Adez. Sedikit dari pengalaman organisasi beliau, bukan hanya sekedar sebagai menjadi ketua angkatan, ternyata beliau juga pernah menjadi seorang presiden mahasiswa. Kemudian juga pernah menjadi ketua komisariat dan ketua kami daerah, Insya Allah. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dengan hikmat materi yang akan disampaikan oleh beliau, yakni tentang kisah dibalik G30 SPKI dan juga kesaksian Pancasila. Kepada Kang Adez, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azhata an basairina ghishawatan ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al-ayat sadaqallahul azim. Shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul. Pertama-tama yang saya hormati, sinyalnya agak ada data. Cek, ada suaranya enggak? Ada, Bang. Ada. Masuk. Ada ya. Kang. Ini soalnya kelihatan dari sinyalnya agak ini. Ya nggak apa-apa lah, ini mungkin dari salah satu dari cobaan lah ya. Nanti putus-putus suaranya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Juga pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairan ya kepada rekan-rekan kami Komisariat Al-Quds dan juga BEM dan juga seluruh elemen yang telah mengadakan acara webinar gitu ya terkait menelaah kembali sejarah PKI dan juga Hari Kesaktian Pancasila. Karena memang keduanya ini sebetulnya ya beriringan gitu ya. Momentumnya memang sama gitu, hampir sama gitu. Sehingga ini patut saya apresiasi lah kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan acara ini gitu ya. Kemudian juga pada malam hari ini seharusnya juga ada Ustadz Dr. Ma'alim ya,
beliau hadir tidak? Beliau sepertinya berhalangan, Kang. Oh, Sudah gitu. kami usahakan untuk hadir, cuman sampai sekarang beliau masih belum ketemu waktunya. Insya Allah di next Oke, kesempatan. baik. Iya, baik. Oke, ala kulli hal, ya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada beliau, juga mudah-mudahan juga tidak mengurangi esensi dari atau substansi dari acara kita malam hari ini. Saya akan mencoba menyampaikan yang memang sebetulnya banyak yang tidak saya ketahui gitu ya. Jadi saya juga sebetulnya berharap beliau bisa memberikan materi sehingga saya hanya fokus pada bagaimana hari ini gitu kan, bagaimana dengan kegiatan pemuda hari ini terhadap sejarah tersebut gitu ya. Baik rekan-rekan, karena memang beliaunya berhalangan hadir, jadi saya ingin menyampaikan sedikit ulasan ya terkait sejarah dari PKI atau Partai Komunis Indonesia ini. Sebelum panjang lebar kita membahas, saya ingin menyampaikan sebuah quotes yang disampaikan oleh Sudisman ya, ketika dia akan dihukum mati gitu ya. Sudisman itu adalah anggota Politbiro PKI pada zaman Den Aigit gitu ya. Dia diadili pada Juli 1967 dan dijatuhi hukuman mati. Nah, sebelum dia dijatuhi hukuman mati, beliau pernah menyampaikan quote-nya seperti ini. Jika saya mati, sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya sementara. Dalam proses sejarah, nantinya PKI akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Ini ya salah satu petinggi PKI ketika akan dihukum mati pernah menyampaikan hal seperti itu gitu ya, dengan penuh keyakinan gitu. Artinya di sini memang ada sistem yang memang memberikan dia keyakinan bahwasanya dibunuhnya seorang tokoh PKI itu tidak akan menghilangkan identitas PKI di negeri kita ini gitu ya. Artinya walaupun sudah dibabat habis gitu ya para tokohnya, tetapi PKI tersebut paham PKI tersebut ya tidak ikut mati bersama para tokoh tersebut gitu. Saya pernah ditanya dulu ketika ngasih materi di MK ya di teman-teman kami Bandung gitu lah. Itu pernah ada yang menyampaikan bahwasannya ada nggak sih yang organisasi yang memang melakukan kaderisasi sebagaimana rekan-rekan kami mungkin ya ada kaderisasinya secara terstruktur dan juga mungkin materi dan manhajnya juga terstruktur gitu. Ya saya sampaikan ada gitu, pasti ada gitu, dan saya punya feeling salah satunya adalah PKI gitu. Mereka memang terstruktur dan memiliki tahapan kaderisasi yang memang juga terstruktur gitu ya, rapih gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu petingginya pernah menyampaikan hal yang demikian gitu, sehingga ini perlu kita waspadai seperti itu. Nah, baik, kita mundur dulu ke belakang sebelum lahir PKI di Indonesia atau sebelum adanya PKI di Indonesia, kita mundur dulu ke belakang bahwasanya awal mula paham komunis ini ada itu adalah ketika Charles Darwin ya, sebagaimana kita ketahui pada 1809 teori evolusi gitu ya. Nah itu dalam bukunya itu ya intinya gitu ya, intinya dalam bukunya itu ya bahwasanya itu tadi manusia itu ya berevolusi dari kera dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga dalam bukunya kalau saya simpulkan itu yang kuat adalah pemenang. Nah dari teori Charles Darwin inilah ya, teori evolusi inilah yang kemudian lahir beberapa paham yang mungkin ini sejarah ya secara runutan, tapi saya punya keyakinan lain gitu ya. Saya punya keyakinan lain bahwasanya bukan diawali ketika Charles Darwin, karena sebelum-sebelumnya juga memang ini sudah diplot atau sudah memang direncanakan gitu.
Tapi kalau kita melihat sejarah, bahwasanya paham atau teori evolusi yang disampaikan oleh Charles Darwin ini melahirkan beberapa paham. Nah, salah satunya adalah komunis, kemudian Nazi Jerman, kemudian Zionisme gitu ya. Ini salah satu paham yang lahir dari pemahaman teori evolusi tersebut. Nah, kalau komunis ya kita ketahui tokohnya gitu ya. Kalau kita baca di beberapa literasi itu ada Karl Marx ya dengan bukunya Das Kapital gitu ya. Kemudian ada Friedrich Engels gitu ya dengan manifesto komunis dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka ini bisa lahir dari teori Charles Darwin? Ya karena teori evolusi itu adalah tadi survival of the fittest. Jadi yang nantinya siapapun harus menjadi komandan dia bertahan hidup, sehingga banyak paham-paham yang memang lahir dari teori Charles Darwin tersebut. Nah, salah satunya adalah komunis itu gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri menurut sejarah gitu ya, ini runutannya gitu ya. Runutannya adalah pertama ketika ada Sarekat Dagang Islam ya. Sarekat Dagang Islam ini didirikan 16 Oktober 1905. Nah, Sarekat Dagang Islam ini sebetulnya tujuannya adalah untuk melawan monopoli dagang keturunan Cina. Ini didirikan oleh Sudarno Hadi atau Haji Samanhudi gitu ya. Nah, kemudian dari Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi lebih mengerucut gitu ya menjadi Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto gitu ya 10 September 1912. Nah, kalau tadi Haji Samanhudi itu hanya sekedar perdagangan gitu, tapi kalau Haji Umar Said Cokro Aminoto ini dia juga ada wawasan kebangsaannya. Jadi beliau ini Haji Umar Said Cokro Aminoto ini ada satu rumah yang beliau memang di situ punya banyak murid, dan murid-muridnya ini luar biasa, ternyata melahirkan orang-orang yang memang ya katakanlah hebat gitu ya, katakanlah mereka menjadi orang-orang hebat di negara kita gitu ya. Karena kalau kita ketahui, kalau kita membaca sejarah, salah satu murid-murid beliau itu ada Soekarno gitu kan, presiden pertama kita. Kemudian ada Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo yang memang dia adalah pemimpin DITII gitu kan, yang menginginkan negara Islam, kemudian disebut pemberontak gitu kan. Kemudian ada Muso, Alimin, Semaun dan Darsono, dan ini adalah sisanya ini adalah tokoh-tokoh PKI gitu. Jadi luar biasa. Ini bukan 100% pure salah beliau ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto yang memang mendirikan sekolah kebangsaan, tapi memang beliau memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk membaca, untuk memilih dan memilah mana yang mereka ingin geluti gitu, sehingga memang lahirlah tokoh yang tadi mungkin nasionalisnya ada di Soekarno gitu kan, kemudian Islamisnya ada di Kartosuwiryo, kemudian sisanya ada di komunis gitu, seperti itu. Nah, mungkin ini sebetulnya PR lah, mungkin PR buat kita gitu ya. Bangsa ini ternyata memang didirikan oleh segelintir orang yang memang dia bersekolah gitu dengan serius dan mempelajari tentang politik kebangsaan gitu. Ini PR lah, PR buat kita yang memang sekarang mungkin orang-orang muslim yang memang menginginkan kejayaan di masa depan. Itu sebetulnya PR-nya adalah memahami atau tadbir bisiasah, kalau bahasa kitanya adalah tadbir bisiasah atau melek terhadap politik. Jadi jangan sampai kita menginginkan kejayaan bangsa kita, kemudian kejayaan umat Islam ini, tapi kita tidak melek terhadap politik. Itu salah satu hal yang memang bertolak belakang gitu. Karena kita seperti itu ya. Nah, kemudian sebetulnya komunis ini runutan perjalanannya juga gitu panjang gitu ya. Dari mulai di Belanda gitu kan, dari Belanda yaitu ada istilah namanya itu ada ISDF ya. ISDF itu Indie Social Democrat Vereniging gitu ya. Ini
di Belanda. Kemudian nah salah satu anggotanya juga adalah tadi ya, ada Muso, Semaun, Darsono, Alimin yang memang lahir dari rumah pendidikan politik kebangsaan Cokro Aminoto tadi gitu ya, seperti itu. Nah, dan yang luar biasanya itu ketika Kongres ISDF itu mereka mengubah nama menjadi PKH, ya, Partai Komunis Hindia, dan ketuanya itu adalah Semaun dan sekjennya adalah Darsono, yang memang tadi rekannya dan rekan Wiryo gitu ya. Mereka itu ini cikal bakal dari PKI ini dari sini, dari PKH ini, Partai Komunis Hindia gitu ya. Yang tadi Semaun, Darsono itu ketika Kongres itu mereka itu sebagai ketua gitu ya. Kemudian, nah dari perjalanannya terus panjang gitu ya. Setelah itu ya PKH kemudian mengadakan mogok massal dan lain sebagainya gitu kan pada tahun 1923 dan lain sebagainya. Kemudian dari PKH dan itu berubah nama ketika tahun 1924 itu menjadi PKI ya. Nah, dari sinilah mulai merancangkan pemberontakan di Sumatera dan di Jawa gitu ya. Ini mulai dirancang tuh ketika sudah menjadi PKI ya, sudah berubah. Karena ketika PKH itu sempat diringkus lah seperti itu, sempat ditangkap gitu kan, dibuang ke luar negeri, kemudian ada beberapa yang memang ke berbagai negeri gitu ya para pengurusnya. Kemudian setelah balik lagi, ada yang balik lagi, salah satunya adalah Semaun gitu kan, mereka mendirikan kembali Partai Komunis Indonesia gitu, dan merencanakan pemberontakan di Sumatera dan di Jawa. Nah, pemberontakan di Sumatera dan di Jawa ini sempat terhenti lah, istilahnya ya bisa dicegah gitu kan, karena memang para pemimpinnya pada saat itu sudah langsung ditangkap gitu ya, dan sekitar 20.000 anggotanya juga ditangkap, kemudian dipenjara seperti itu. Dan pada saat itu setelah ditangkap itu pada 1927 itu PKI resmi sebagai partai terlarang di Hindia Belanda. Jadi sebetulnya sudah jauh sebelum ada pun Hindia Belanda sudah menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang di Hindia Belanda pada 1927. Nah, kemudian pada 1927 sampai 1945 kemerdekaan kita itu mereka melakukan konsolidasi dan mereka menggunakan dengan nama lain gitu, tidak menggunakan PKI gitu, karena mereka sudah terlarang, maka kita sebut OTB, organisasi tanpa bentuk gitu. Jadi namanya nggak jelas gitu, dia rubah-rubah kayak bunglon gitu ya. Jadi namanya di sini namanya beda, kemudian di daerah lain namanya juga beda, tapi kaderisasi itunya jalan gitu, jalan terstruktur gitu kaderisasi, sehingga pada kemudian 1945 kita bangsa Indonesia merdeka, proklamasi kemerdekaan, kemudian 18 Agustus 1945 itu falsafah negara juga ditentukan ya, bahwasanya undang-undang Pancasila sebagai falsafah dasar negara serta undang-undang dasar sebagai dasar hukum seperti itu. Kemudian 25 Maret 1947 kita kenal dengan Perjanjian Linggarjati juga ya, dekat dengan kita ya. 25 Maret 1947 kemudian ditandatangani Perjanjian Linggarjati. Kemudian setelah itu tanggal 27 Juni 1947 Kabinet Syahrir itu jatuh, digantikan oleh Amir Syarifuddin ya, ditunjuk gitu ya sebagai kabinet dan merangkap menjadi Menteri Pertahanan. Nah, Amir Syarifuddin ini perlu kita ketahui adalah salah satu kader PKI gitu ya. Nah, setelah digantikan Kabinet Syahrir, kemudian ada Perjanjian Renville. Setelah itu Perjanjian Renville pun diratifikasi gitu kan, karena memang ada penyelewengan dan sebagainya. Kemudian akhirnya Kabinet Amir Syarifuddin pun jatuh gitu ya. Kabinetnya orang-orang PKI pun kemudian runtuh gitu. Nah, dari sinilah mulai bergejolak gitu. Pertama, PKI itu sudah tidak setuju dengan Perjanjian Linggarjati, kemudian ditambah lagi kabinetnya orang-orang PKI ini jatuh gitu, sehingga mereka melakukan pemberontakan yang kedua. Yang pertama kan sempat gagal gitu kan, sempat gagal, ditangkap sekitar 20.000 anggotanya ditangkap, kemudian melakukan pemberontakan kedua. Nah, kemudian disusun gitu kan. Nah,
ini di bulan September 1948 gitu. Jadi latar belakangnya adalah ketidakpuasan terhadap perundingan Ngerjati, kemudian juga tadi kabinet Syarifudin yang jatuh kemudian digantikan oleh kabinet Mohatta gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang membuat mereka marah, kemudian akhirnya mengadakan pemberontakan yang kedua. Nah, yang ini yang memang sebagaimana kita ketahui sejarahnya, dan mungkin rekan-rekan sudah lihat filmnya, yang pemberontakan kedua ini ya disebut berhasil gitu ya, karena memang terlihat kurang matang gitu lah kalau saya lihat dari sejarah itu, karena ada sampai salah tangkap dan lain sebagainya. Jadi masih amatiran lah kalau saya katakan seperti itu. Tapi mereka tuh anarki gitu, walaupun amatiran mereka anarki gitu. Para santri itu dibunuh, kemudian para ulama dibunuh, ditembak hidup-hidup gitu kan. Mereka tuh bikin parit gitu kan, parit kayak hawangan gitu kan panjang. Nah, kemudian para santri itu diikat dengan tali, para ulama juga diikat dengan tali, kemudian dimasukin ke parit tersebut, kemudian ditembaki dan lain sebagainya. Nah, ini saya punya dokumentasinya, mungkin rekan-rekan juga pernah lihat gitu ya di HP nih. Nah, ini adalah dokumentasi ketika para santri dan para ulama dibantai habis-habis oleh gerombolan PKI gitu ya, luar biasa, mengerikan sekali gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua pengen lebih jelas atau lebih pahamnya, teman-teman bisa mainlah ke bentar. Ya itu ya, jadi luar biasa, kita itu memang kurang profesional, masih amatiran lah kita kategorikan seperti itu, tapi sadis gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi ketika tanggal 30 September 1948 gitu ya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu tanggal 29 November 1948, kemudian ya ini sudah antum semuanya pelajari, mungkin nonton juga filmnya, kemudian akhirnya melakukan radio dan lain sebagainya, kemudian akhirnya para pemberontak ini bisa diringkus oleh TNI dan juga masyarakat gitu ya, dan bersatu dengan para santri dan para ulama. Nah, kalau misalkan rekan-rekan pengen mungkin lebih detail, pengen lebih taunya gitu, mungkin bagaimana perasaan para ulama dan para santri terkait bagaimana begitu gentingnya pada hari itu, rekan-rekan bisa mewawancarai mungkin beberapa mungkin saksi hidup gitu ya, salah satunya mungkin para pendiri pesantren Gontor gitu kan, memang mereka merasakan beban Partai Komunis ini seperti itu. Nah, sehingga keluarlah turun peraturan presiden itu, TAP MPR itu ya, yang melarang PKI di negeri kita seperti itu. Rekan-rekan mungkin sekilas sejarahnya, dan luar biasa ya, PKI itu sempat ikut pemilu gitu ya pada tahun 19 masuk ke 4 besar gitu ya, setelah PNI, Partai Nasional Indonesia, dan juga Masyumi gitu kan, kemudian NU. Nah, yang keempat ini adalah Partai Komunis Indonesia. Kemudian peringkat yang kelimanya adalah PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang memang sebetulnya PSII juga adalah pecahan gitu ya, pecahan, mungkin kalau kita sebut pecahan ya mungkin pecahan daripada PKI tersebut gitu ya. Ya, kita patut acungkan jempol gitu ya kaderisasi di PKI ini gitu, sehingga mereka bisa berhasil gitu kan menduduki
peringkat keempat gitu ya, seperti itu. Ketika pilihan umum gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa organisasi bentukan PKI ya, sayap organisasi PKI yang memang ini juga perlu rekan-rekan ketahui mungkin ya. Ada Gerwani ya, ini mungkin kalau kita mah gerakan wanitanya gitu kan. Kemudian ada Lembaga Kesenian Rakyat, itu kan mereka memang rekrutmennya juga melalui seni gitu kan. Kemudian ada Barisan Tani Indonesia, kemudian ada CGMI ya. Kemudian ada HSI, Himpunan Sarjana Indonesia, ada SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Indonesia, kalau sekarang mungkin SSI gitu ya. Kemudian ada Persindo, kemudian dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Ada Forkot gitu kan, kalau kita ketahui sebagaimana kalau Forkot ini termasuk generasi yang sekarang gitu ya, sekarang dan itu juga pernah duel lah dengan rekan-rekan kami gitu ya dulu. Nah, kemudian beberapa yang mungkin saya sampaikan indikasi ya kebangkitan komunis ini dapat kita lihat dari beberapa poin yang akan saya sampaikan ini. Jadi PKI itu punya agenda besar ya, ini banyak bahkan agenda. Oke, saya sebutkan yang pertama ya, yang pertama itu adalah menuntut mencabut TAP MPRS No 26 1966 yaitu tentang pelarangan PKI. Nah, ini agenda utama mereka sebetulnya ya. Dan ini terus berjalan sampai sekarang gitu kan. Dan salah satunya mereka kemarin itu kan namanya terkait Pancasila gitu kan, jadi Trisila dan bahkan jadi Ekasila. Nah, ini adalah salah satu upaya mereka untuk mencabut TAP MPRS ini gitu ya. Aturan ini gitu supaya PKI itu nggak dilarang di negeri ini gitu. Tapi kan ya akhirnya dari rekan-rekan kita yang berjuang di parlemen punya ide gitu, punya akal, ya udah silakan kalau RUU terkait Pancasila ini akan coba masukinlah TAP MPRS ini seperti itu, dan mereka tidak mau gitu kan akhirnya. Jadi ketahuan ternyata agendanya ini memang sebetulnya ingin mencabut MPRS tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menghapus sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum. Ini sudah terjadi dan sudah dilaksanakan dan ini sudah berhasil. Kita di SMP, SMA tahun 2004 yang lalu, dari tahun 2004 yang lalu itu sudah dihapus sejarah terkait hapus ya. Kemudian yang ketiga penghentian putar film G30 SP TPRI. Ini juga sudah mereka berhasil gitu ya, sudah berhasil. Tapi alhamdulillah kemarin SCTV gitu kan bisa menayangkan gitu kan, ini sebuah keberanian yang luar biasa. Nggak tahu nih setelah mereka menayangkan seperti itu, nggak tahu kejadian seperti apa, wallahu alam gitu ya. Yang jelas SCTV kita patut apresiasi lah ya, menayangkan kembali film G30 SPKI. Nah, sebetulnya itu adalah agenda mereka untuk menghentikan pemutaran film G30 SPKI. Kemudian selanjutnya adalah menghapus litsus bagi calon pejabat negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini mencabut peraturan khusus lah, bahwasanya kan ada anak PKI itu nggak boleh masuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ini sudah berhasil. Nah, sekarang kan beberapa anak PKI yang sekarang sudah menjadi anggota dewan gitu kan. Nah, putra-putri PKI dan kader mudanya sudah masuk parpol dan instansi negara. Ya, kita tahu siapa, Rika gitu kan, yang menulis Aku Bangga Menjadi Anak PKI, kemudian Rike Diapitaloka gitu kan. Ini adalah salah satu kader muda militansnya orang-orang PKI ya. Antum bisa cross check lah kalau misalkan saya salah ya mohon dimaafkan gitu kan. Kemudian ada Budiman Sujatmiko. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena dengan organisasi Forkotnya gitu kan, ini juga merupakan kader muda dari PKI dan lain sebagainya gitu, masih banyak gitu ya. Ini keberhasilan mereka gitu ya. Kemudian mereka juga punya agenda untuk membuat buku dan film berisi pembelaan terhadap PKI supaya masyarakat itu menjadi membela terhadap PKI, dan ini juga sudah berhasil mereka laksanakan. Yang sudah mereka berhasil laksanakan salah satunya membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI gitu kan, yang si Ripka itu ya, Ciptaning itu sudah dan itu sampai sekarang pemerintah itu bisu gitu kan. Kemudian kalau rekan-rekan pernah melihat juga film itu film Snap, seolah-olah
kita praktis kepada PKI gitu. PKI itu menjadi korban gitu. Ini yang saya lihat dari film tersebut gitu. Dan memang ini adalah penggiringan opini mereka melalui media buku dan juga film gitu, supaya PKI ini ya tidak bersalah, mereka juga adalah korban dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini sudah berhasil mereka lakukan. Kemudian mereka juga punya agenda melakukan festival seni Kiri dan lagu Genjer-Genjer kembali dilantunkan. Ini sudah kita ya, ada filmnya beredar gitu kan, lagu Genjer-Genjer kembali dinyanyikan. Artinya berarti salah satu agenda ini juga sudah mereka berhasil. Kemudian agenda selanjutnya juga mereka ingin pembelaan terhadap Komnas HAM, LSM liberal, kemudian internasional untuk PKI dan sosialisasi bahwa PKI sebagai korban ini sudah selesai dengan tadi melalui media-medianya. Kemudian ada juga kerjasama dengan Parpol dan PKC ya. PKC ini adalah Partai Komunis Cina gitu ya. Dan ini sudah ya kalau kita runut ya mungkin beberapa partai yang mungkin Anda sebutkan saja ya, PDIP, Nasdem, Golkar ini arahnya ke sana gitu ya. Tapi ini bukan berarti menuduh. Antum silakanlah cari ini, cari lagi datanya gitu kan. Kemudian masih banyak yang lainnya ya, masih banyak RUU KRR dan lain sebagainya, RUU yang memang mereka perjuangkan di parlemen gitu ya. Dan yang paling ya banyak yang sudah berhasil, yang sudah berhasil. Kemudian mereka juga sekarang kan sudah terang-terangan menampilkan logonya gitu kan. Dan antum semua juga sudah bisa lihat ada banyak orang yang memang dengan bangganya membawa logo PKI dan lain sebagainya. Bahkan ada Putri Indonesia tahun 2015 itu memakai kaos PKI gitu kan. Ini juga salah satu keberhasilan mereka lah menurut saya sampaikan, keberhasilan mereka dalam tujuan-tujuan mereka menggiring opini gitu kan, supaya mereka kembali dilegalkan gitu kan, berada di negara kita, kemudian melakukan aksi yang mungkin bisa jadi mengulang sejarah gitu kan, mengulang sejarah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian penghapusan perda syariah juga mereka, ini salah satu tujuan mereka dan ini sudah berhasil. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga beberapa poin memang sudah berhasil gitu kan, mengubah Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara, ini sudah berhasil gitu kan. Tadinya Pancasila itu sebagai dasar negara, sekarang menjadi pilar negara kan, 4 pilar negara itu. Ini sudah mereka ya tahapannya kan sebetulnya intinya ingin ya merubah Indonesia gitu kan, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan ya terkait mungkin di negara kita ini gitu kan. Materi-materi yang perlu antum gali lagi gitu kan terkait Partai Komunis ini atau terkait PKI. Ya, mereka tidak akan menampakkan diri sampai mereka benar kuat gitu ya. Sudah kita lihat gelagatnya, maka yang harus kita khawatirkan bisa ini merubah ideologi kita gitu kan, dan sempat terputus ya. Ya intinya seperti itu, karena pada beberapa tahun ke belakang saya masih ingat yang mereka lakukan terhadap para ulama dan para santri ya. Salah satunya pada tahun 1995 sebagaimana di Cianjur, ulama dan santri. Kemudian pada tahun 98 juga ada sekitar 144 orang di sekitar Banten dan Jawa Timur. Kemudian tahun 99 juga ada 200 orang di Ciamis.
Dan tahun 2000 yang terbaru itu ada 89 orang yang mereka bantai dengan tuduhan sebagai isu dukun santet gitu ya. Jadi ustadz-ustadz para santri itu dituduh sebagai dukun santet, kemudian mereka habisi dan lain sebagainya. Jadi menurut Ana kehati-hatian itu harus tetap ada. Dan sekarang juga salah satu isu yang mereka gunakan adalah orang gila gitu ya. Jadi ngaku-ngaku orang gila gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai seperti itu. Sebagaimana kemarin kan sudah terlihat guru kita Syekh Ali Jaber juga ya nuduh gitu ya. Cuman pola hampir sama gitu kan, nusuk kemudian pura-pura gila. Nah ini adalah pola yang dilakukan oleh PKI seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin dari Ana. Mungkin ya lebih selebihnya kita diskusi saja ya, mudah-mudahan bisa lebih menambah wawasan insya Allah. Saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Baik, alhamdulillah, amin. Insya Allah ya, begitu sangat menjelaskan bagi kita generasi muda khususnya terkait dengan peristiwa di balik G30 SPKI ini. Karena ternyata begitu kejamnya kejadian di masa lalu itu, dan ternyata di masa sekarang pun itu tidak bisa kita katakan sebagai benar-benar sudah tidak ada lagi di negeri ini, tapi malah masih juga banyak indikasi-indikasi kebangkitannya gitu. Itu yang harus kita waspadai. Tapi sepertinya makin menarik ya materi kita. Maka dari itu boleh untuk teman-teman yang ingin berdiskusi, boleh bertanya ataupun berbagi informasi yang lain. Namun khusus untuk penanya kali ini, silakan untuk bertanya langsung melalui suaranya. Dipersilakan untuk satu orang terlebih dahulu. Mau nanya Kak, boleh? Oh iya, boleh. Perkenalkan nama dan asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Azmi, asal dari Kuningan. Mau bertanya, tadi kan membahas tentang pemuda-pemuda gitu, pemuda-pemudi. Semangat 45 gitu, seperti itu ya. Nah, mau bertanya ke Ustadz Ade Jezen, selama ini boleh nggak kita dengarkan sharing gitu pengalaman Pak Ustadz Jezen sebagai motivator pemuda gitu. Apa aja yang udah dilakukan biar bisa kita contoh seperti itu. Cukup? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada bisa dipahami pertanyaannya? Ya, insya Allah bisa. Ya. Baik, silakan langsung saja, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Azmi dari Kuningan. Oh ya, Azmi ya. Ya, betul ya. Kalau tadi melihat sejarah dari Partai Komunis ya, kebangkitan dan sebagainya juga tidak lepas dari para kader muda dari partai tersebut gitu ya. Yang sampai sekarang seperti kader-kader muda itu yang tahun sebelum kemerdekaan sampai tahun kemerdekaan itu memang menghasilkan banyak kader muda, dan salah satunya adalah DN Aidit yang sekarang juga anaknya kan kemarin diundang di ILC gitu kan. Artinya ya kebangkitan sebuah partai, kebangkitan sebuah negara dan lain sebagainya tidak lepas dari para kader muda yang memang harus berperan di situ gitu. Nah, oleh karena itu itulah yang menjadi keyakinan saya pribadi gitu kan, atau motivasi dalam diri saya sendiri gitu untuk berbagi gitu, untuk berbagi, untuk sharing, untuk memberikan motivasi dan lain sebagainya kepada para pemuda yang lainnya gitu.
gitu. Karena saya yakin kebangkitan atau kejayaan umat Islam ini ya tidak lepas dari peran pemuda juga gitu. Maka dari itu saya merasa tergugah gitu kan, merasa tersadarkan diri gitu kan, maksudnya memang kita harus mengambil peran gitu ya. Nah, maka Azmi dan juga rekan-rekan yang lainnya, inilah yang pertama yang sebelum antum lakukan apapun, sebelum antum melangkah adalah bahwasanya sadar bahwasanya kita semua yang ada di sini gitu kan, para pemuda mengambil peran gitu, harus mengambil peran, terlepas perannya apa kontribusikan gitu. Nah, kalau Ana sendiri kan sebagai orang yang tukang ngomong itu kan, sebetulnya yang tukang ngomong juga pasti banyak salahnya gitu kan, banyak ngomong pasti banyak salah. Ya tapi karena memang fashion-nya di sana ya memang anak geluti gitu ya. Dan setiap orang juga memiliki peran dan kontribusi yang berbeda menurut Ana. Ya mungkin ada yang di media gitu kan, ada yang mungkin di desain dan lain sebagainya. Yang penting menurut Ana sih berkontribusi lah ya, berkontribusi untuk kejayaan umat Islam ini gitu, untuk kejayaan Islam ini. Itu saja sih sebetulnya. Jadi yang pertama harus sadar bahwasanya diri kita itu memang harus memiliki peran gitu ya, harus memiliki peran, pemuda harus memiliki peran gitu, karena tidak ada satu kebangkitan pun kecuali di situ ada peran pemuda gitu. Kemudian yang kedua adalah ya lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Kita yang pertama ya kita harus melihat dulu lah, intinya kita harus melihat diri kita, kita harus kapasitas kita di mana, kemudian fashion kita di mana, keahlian kita di mana, itu coba kita gali gitu ya. Coba kita bercermin terlebih dahulu sebelum kita beraksi. Itu fashionnya di sini. Ternyata saya tuh lebih suka atau lebih condong atau keahliannya itu saya di bidang ini. Nah, maka itu yang antum harus terus digali, terus diasah gitu potensi tersebut sehingga menjadi seseorang yang expert di bidangnya. Itu sih sebetulnya. Ya, syukron jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Baik, alhamdulillah ya. Maka pemuda itu memang sangat diharapkan sekali perannya gitu. Minimal berawal dari kita melek terhadap situasi sekarang, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi selanjutnya mungkin pertanyaan dari penanya kedua bisa Para, silakan boleh dipertanyakan. Ya, mohon dimanfaatkan waktunya ya, karena insya Allah ini kita bukan termasuk penggiat juga, yang insya Allah banyak pengalaman dan ilmu yang bisa kita ambil, maka manfaatkanlah kesempatan ini. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musfira dari Makassar. Mau bertanya. Iya. Mau bertanya perihal yang tadi agenda PKI yang menghapus perda syariah, perda apa? Maksudnya mau tahu gitu apa-apa gitu yang perda syariah yang telah dihapus berapa? Baik. Cukup? Itu aja. Ya. Ya cukup. Ya. Kang, ada bisa dipahami pertanyaannya? Ya baik, insya Allah ya. Yang paling mencolok perda syariah yang dihapus itu adalah yang anak ketahui ya, maka ini boleh cross check langsung cari datanya. Yang paling mencolok adalah terkait miras gitu ya, minuman keras. Ini yang sekarang menjadi ya legal gitu ya. Makanya ini juga sebetulnya bertolak belakang gitu ya. Jadi ya ini yang memang salah satunya gitu ya. Salah satunya yang anak ketahui adalah perda syariah ini yang berbarengan ya, berbarengan itu dengan perda syariah itu yang anak ingat itu adalah apa namanya terkait miras gitu ya.
Nah, adapun beberapa perda syariah itu yang dihapus, salah satunya ya yang masih hangat itu adalah berdoa sebelum belajar. Nah, ini yang memang yang kemarin-kemarin kan sempat rame gitu ya, yang sempat berdoa kemudian membaca surat Al-Fatihah sebelum belajar. Dan alasannya tadi karena kita bineka gitu kan, semua orang yang ya memudahkan perda tersebut dihapus itu. Ya, kalau perda sebetulnya di berbagai daerah itu apa namanya tuh beda-beda ya. Beda. Kalau di Kuningan sendiri, setahu Ana sih tidak terlalu mencolok ya untuk beberapa perda syariah yang dihapus gitu ya. Tidak, karena di beberapa tempat tuh seperti di Sumatera dan sebagainya itu sangat kentara gitu perda syariah lah apa namanya salah satunya adalah minuman keras. Mereka mengatakan beralasan maksudnya ya minuman keras itu bukan karena hukum, tetapi memang pengawasan dan satuan polisi gitu, Satpol PP dan lain sebagainya kurang sigap terhadap orang-orang yang memang melakukan mengkonsumsi minuman keras, karena ada juga minuman keras seperti minuman gitu kan, mereka menggunakan dalil seperti itu, oplosan itu mereka bisa mendapatkannya dengan mudah gitu. Jadi, intinya ya kenapa gitu miras itu dilarang sedangkan oplosan gitu kan itu masih berada di mana-mana gitu. Itu salah satu alasan mereka lah gitu ya. Dan kemudian ketika mereka berhasil hapus perda miras dan perda syariah ini, mereka kemudian gitu kan ada satu merek gitu kan, merek saya masih ingat itu, dan partainya juga pengurus partai atau mungkin bupati dan sebagainya di salah satu daerah tersebut merayakan dengan semuanya pada minuman keras dengan produk itu gitu, produk terbaru tersebut gitu. Antum bisa carilah, saya lupa. Yang jelas orangnya agak botak gitu ya, yang kepala daerah tersebut orangnya agak botak dan sebagainya. Antum bisa cari sendirilah referensinya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, Baik. seperti itu. Bisa dipahami ya. Ya. Nah, pada prinsipnya perda itu tergantung daerahnya. Intinya ada indikasi di beberapa daerah yang perda syariahnya itu mulai dihilangkan gitu. Berlanjut ke pertanyaan ketiga, insya Allah masih ada waktu, beberapa menit lagi, mohon untuk dimaksimalkan pertemuan kita pada malam ini, meskipun via online ya. Dipersilakan untuk satu orang terakhir mungkin untuk menyampaikan pertanyaannya via suara langsung. Saya mau nanya. Baik, silakan. Dari siapa dan dari mana? Nama saya Romantika dari Kuningan. Romantika dari Kuningan. Baik, silakan pertanyaannya. Dari Kuningan. Mau nanya dong. Kita kan misalnya seorang yang awam. Nah, kita mau mempelajari itu apa itu sejarah PKI itu seperti apa, terus perilakunya itu seperti apa gitu kan. Nah, tapi yang kita tahu sekarang itu bahwasanya sering terjadi pendistorsian atau dalam arti kan fakta gitu kan, yang tadinya A jadi B, yang tadinya B jadi A gitu. Jadi
kebenaran itu yang mana sih gitu kan. Kita tuh mencari kebenaran bahwa PKI itu seperti apa gitu caranya gitu. Karena ya tadi yang saya bilang bahwasanya sering kali terjadi pembalikan fakta-fakta yang ada gitu. Nah, bahkan ada yang bilang kan sejarah itu ditulis oleh sang pemenang gitu. Nah, sejarah itu dibuat oleh sang pemenang. Kira-kira tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Kang Ades, intinya bagaimana sih kita kalau ingin mengetahui sejarah itu, tapi kita memastikan bahwa sejarah yang kita terima memang seperti itu kejadiannya gitu. Bukan yang banyak manipulasi ceritanya gitu. Kang Ades, bisa dipahami pertanyaannya? Ya, Kang Ades, bisa masih nyambung? Oke, siap. Masuk lagi, tadi keluar. Oh, Biasa sinyalnya. Gimana tadi? Coba bisa diulangin nggak? Agak putus-putus tadi sinyalnya. ya, intinya bagi kita nih yang sedang belajar sejarah itu gimana caranya kita mendapatkan ilmu sejarah itu, pengetahuan sejarah, khususnya tentang PKI ini, tapi yang memang bisa dipastikan sejarahnya itu sesuai dengan fakta gitu. Lewat apa medianya agar kita bisa mendapatkan sejarah-sejarah yang sesuai dengan fakta. Seperti itu, Kang Ade. Baik, sebetulnya ya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya ketika mencari hadis, terus memilih antara mana hadis sahih, hadis maudhu, kemudian hadis dhaif dan lain sebagainya adalah dengan cara memang door to door gitu kan, nanya satu persatu gitu kan kepada orang gitu. Bahkan mereka rela berjalan 1 kilo, 2 kilo hanya untuk menanyakan satu hadis gitu kan, satu kebenaran hadis. Nah, ini pun perlu ya bisa kita lakukan cara seperti ini, yaitu dengan cara kita memang terlibat gitu kan, atau menjadi saksi sejarah lah gitu, seperti itu. Dan ya betul tadi ya, sejak sekarang itu, apalagi sekarang itu kan membalikan fakta dan sebagainya di buku sejarah gitu. Tapi sekarang penggiringan opini itu sudah masif di media gitu kan, sudah lebih mudah gitu, nggak di buku sejarah gitu kan. Kalau dulu tadi sejarah itu ditulis oleh pemenang, ya pemenangnya itu masih ada PR buat nulis sejarah gitu. Tapi sekarang enggak gitu. Sekarang itu ya apa yang mereka inginkan, opini apa yang akan mereka giring, bisa langsung mereka masifkan dengan buzzer-buzzer dan sebagainya. Jadi mereka sudah bisa lebih cepat gitu ya, tidak usah nulis sejarah.